Halo anak-anak kelas 4. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat, bergembira, dan tetap semangat belajarnya ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran tematika yang dimana anak-anak akan berlatih untuk mempraktikkan kegiatan wawancara. Nah, ketika anak-anak sudah melakukan kegiatan wawancara, apa yang harus kalian lakukan agar informasi yang sudah kalian dapatkan dari kegiatan tersebut tidak mudah kalian lupakan? Yaitu anak-anak harus membuat laporan hasil wawancara. Nah, bagaimana cara membuat laporan hasil wawancara? Berikut bagian-bagian pada laporan hasil wawancara. Mari kita simak bersama. Ada 7 bagian dalam laporan hasil wawancara, yaitu yang pertama ada latar belakang wawancara, yang isinya tentang alasan kegiatan wawancara dilakukan. Lalu yang kedua, ada tujuan wawancara. Isinya tentang poin-poin yang hendak dicapai ketika melakukan proses wawancara. Jadi bagian yang pertama, latar belakang itu alasannya kenapa kalian melakukan kegiatan wawancara tersebut. Nah, lalu bagian yang kedua, tujuannya untuk apa sih kalian melakukan wawancara itu. Nah, bagian yang ketiga, tema wawancara. Tentukan dahulu tema atau topik pembicaraan atau bahasan wawancara sebelum kalian mulai melakukan kegiatan wawancaranya. Bagian yang keempat, waktu dan tempat wawancara. Tuliskan secara detail tentang latar tempatnya, tempat wawancaranya dilakukan di mana, dan waktunya kapan wawancara tersebut dilakukan. Dimulai dari hari, tanggal, tahun, lalu waktunya pukul berapa. Bagian yang kelima, narasumber. Setelah kalian menentukan narasumbernya siapa yang akan kalian wawancarai, dalam laporan hasil wawancara, tuliskan nama dan pekerjaan narasumber kalian yang sudah kalian tentukan. Bagian yang keenam, hasil wawancara. Isinya pertanyaan yang ditanyakan pewawancara dan jawaban yang diberikan narasumber dalam bentuk tulisan. Jadi ada pertanyaan, daftar pertanyaan yang sudah kalian buat. Nanti kalian buat dalam bentuk tabel agar terlihat rapi dan mudah dibacanya. Lalu kalian juga sertakan jawaban dari narasumber. Jadi ketika narasumber memberikan penjelasan dari jawaban kalian, kalian boleh membuat catatan kecil ya dari jawaban tersebut, lalu nanti kalian akan tuangkan di dalam hasil wawancara. Bagian yang ketujuh, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ini isinya adalah kesimpulan dari kegiatan wawancara yang dilakukan. Kesimpulan bisa diambil berdasarkan jawaban narasumber. Jadi kesimpulan itu adalah meliputi informasi yang sudah kalian peroleh selama kalian melakukan wawancara. Maka dari itu, kesimpulan ini bisa diambil dari jawaban narasumber itu sendiri. Nah, untuk sebagai contohnya, coba kita perhatikan contoh laporan hasil kegiatan wawancara tersebut. Nah, nanti formatnya kalian buat seperti ini ya. Nah, untuk yang bagian yang pertama, sebelumnya awalnya kalian tuliskan dulu judulnya ya, laporan hasil wawancara seperti ini. Nah, lalu bagian yang pertama, nomor 1, latar belakang wawancara. Pada laporan ini latar belakangnya adalah alasannya kenapa wawancara itu dilakukan, karena adanya banyaknya usaha penangkaran hewan langka di kampung Gedong Kiwo. Nah, lalu tujuannya, bagian yang kedua, tujuan wawancara itu dilakukan untuk mengetahui jenis hewan langka yang ditangkarkan.
Nah, bagian yang ketiga, topik wawancaranya, yaitu tentang penangkaran hewan langka. Dan yang keempat, waktu dan tempatnya seperti ini, detail ya, dengan jelas, yaitu harinya Kamis, tanggal 29 April 2021, waktunya 11.00 WIB, nah, tempatnya di penangkaran Bapak Yanto. Dan untuk bagian yang kelima, hasil wawancaranya dibuat tabel seperti ini, jadi ada 4 kolom. Kolom yang pertama itu nomor, kolom yang kedua itu nama, narasumber, dan pekerjaan. Bisa dituliskan seperti ini, Bapak Yanto, wira swasta. Nah, lalu kolom yang ketiga, pertanyaan yang diajukan. Jadi ini adalah daftar pertanyaan yang sudah kalian buat dan yang akan diajukan kepada narasumber. Dan kolom yang keempat adalah jawaban. Jawaban ini diperoleh dari penjelasan narasumber. Dan yang keenam adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan bisa diperoleh dari jawaban narasumber itu sendiri. Ya, jadi anak-anak nanti setelah melakukan kegiatan wawancara, silakan untuk membuat laporan hasil wawancara. Formatnya seperti ini. Bisa dilihat lagi, dipelajari lagi contohnya. Nah, sekarang untuk pedoman kalian melakukan kegiatan wawancara, perhatikan petunjuk-petunjuk berikut ini. Nah, yang pertama, lakukan kegiatan wawancara dengan topik atau tema. Jadi, Bapak Ibu Guru sudah menentukan topik temanya, yaitu tentang tumbuhan atau tanaman. Nah, dari tema ini, silakan kalian gali informasi selengkapnya dengan melakukan wawancara. Kalian bisa ingat lagi, untuk daftar pertanyaan yang dibuat, itu hindari jawabannya yang iya atau tidak. Ya, jadi jangan hanya menjawab iya atau tidak, tapi ada penjelasannya lagi. Jadi kalian juga bisa pelajari contohnya seperti sikap apa yang harus dilakukan untuk merawat tanaman atau tumbuhan tersebut. Lalu hak-hak apa saja yang sudah kita terima dari tumbuhan tersebut dan banyak lainnya. Nah, lalu yang kedua, buatlah daftar pertanyaannya sesuai dengan topik yang dibuat yang memuat unsur 5W1, yaitu ada ini. Minimal ada 6 pertanyaan yang dibuat ya. Jadi dengan kata apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Lalu ini boleh lebih, jadi tidak harus 6, boleh lebih baik. Nah, lalu nomor 3, tentukan satu orang narasumbernya yang akan dijadikan sumber informasi. Jadi siapapun itu, di anggota keluarga kalian, boleh ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, paman, atau bibi. Nah, jadi untuk narasumbernya, pastikan narasumber itu menguasai topik yang sudah kalian tentukan. Yang keempat, lakukan wawancara dengan menerapkan etika dalam berwawancara yang baik. Diingat kembali, sebelum melakukan wawancara, apa saja yang harus saya lakukan, dan ketika wawancara juga apa yang harus saya lakukan. Dan yang kelima, divideokan. Videokan selama proses kegiatan wawancara berlangsung dari awal hingga akhir, kemudian upload videomu di Teams. Durasinya kurang lebih 2 menit, ini tujuannya untuk memudahkan menguploadnya. Kalaupun lebih pun juga tidak apa-apa, kalian bisa upload di YouTube lalu lampirkan linknya. Nah, ini menggunakan seragam putih merah untuk kalian sebagai pewawancara. Nah, dalam video nanti terlihat ada pewawancara dan narasumbernya. Jadi kalian bisa minta tolong orang lain lagi untuk merekam video ketika kalian melakukan wawancara. Poin yang keenam, setelah melakukan wawancara, jangan lupa untuk membuat laporan hasil wawancara. Format cara penulisannya anak-anak bisa lihat pada contoh tadi. Nah, lalu tuliskan laporan tersebut dengan tulis tangan, tegak bersambung, dan rapi. Lalu di-upload juga di Teams. Jadi ada 2 tugas yang dikumpulkan, yaitu video wawancara dan laporan hasil wawancara. Ada 2 ya, video dan laporannya. Nah, semuanya ini dikumpulkan minggu depan sesuai dengan jadwalnya. Nah, pada ini Ibu akan mengambil juga sebagai nilai keterampilan tematik tema yang ketiga. Jadi setelah kalian melakukan kegiatan ini, kalian juga nanti akan mendapatkan nilai untuk mata pelajaran tematik Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan PPKN. Dan ini untuk kriteria penilaiannya yaitu ada isinya.
isi dari wawancara kalian berdasarkan dari daftar pertanyaannya juga, lalu bagaimana cara kalian menyampaikan, membuat wawancara itu dapat hidup, ya dari bahasanya, sikap pewawancaranya, dan yang poin 4 itu adalah ibu nilai berdasarkan penulisan laporan hasil wawancaranya. Kelengkapan dari bagian-bagiannya. Begitu. Selamat berkarya anak-anak dalam mempraktikkan kegiatan wawancara. Tuhan Yesus memberkati.